Shalom Coolers. Shalom. Shalom. Wah, aku udah denger suara-suara kalian nih. Kayaknya sih pasti semangat sih. Oke, sebelum itu perkenalkan diri dulu. Oke, karena ini merupakan kayaknya ini last Fraser aku sama partner aku deh jadi PR gitu di Fraser. Nah, jadi perkenalkan diri dulu. Kayaknya udah pada tahu semua. Nama aku Gary Davin dari IR20. Dan tentunya aku nggak sendiri nih di sini. Dan aku ditemani sama partner aku. Shalom semuanya, perkenalin nama aku Gigit, aku juga dari IR20. Nah, mungkin teman-teman udah nggak terlalu asing ya sama kita, mudah-mudahan kalau ketemu nanti di offline tetap bisa nyapa-nyapa. Oh iya, kita juga lupa nyapa seseorang nih, Ger. Bintang tamu kita hari ini. Shalom, Sir Filsan. Shalom, Sir Filsan. Shalom, Gary, Gigit, semuanya. Halo, Sir. Oke, nah karena kita kan ini Fraser awal ya di tahun 2000 tahun yang baru 2022. Nah, aku pengen tahu nih. Nah, kemarin kan pasti udah dapat liburan kan kalian ya walaupun masih ada final exam ya, tapi kayak ya dapatlah sedikit mungkin liburan-liburan gitu. Nah, kalau gitu aku mau nanya dulu deh ke Gigit nih. Gigit kemarin liburannya ngapain gitu? Wah, thank you Gary udah nanya. Jadi kemarin itu Gigit udah di Cikarang, lalu dibawa sama kakak-kakak liburan Natal ke Jakarta. Wah, keren. Gary sendiri gimana? Kalau aku liburannya, nah kemarin kan sempet juga ke Cikarang, tapi balik lagi ke Bali. Dan liburannya ya sama sih, kemarin liburan Natal cuman ke gereja doang, terus final. Karena sibuk ngerjain final, jadi nggak dapet liburan deh. Gak apa-apa, dapat hiburan dari gereja nggak sih, Ger? Kalau Gigit sendiri sih ibadah dari Tuhan, hiburan sama Tuhan sih. Gimana kalau kita tanya teman kita di sini yang liburannya bareng sama Gigit, Ger? Boleh. Siapa tuh, Git? Wah, ada nih satu frame Kak Ocha dan Kak Rifan. Shalom. Shalom, Kak. Shalom kakak-kakak. Wah, jadi teman-teman di sini Kak Rifan ini baru menyelesaikan sesuatu nih sepertinya. Boleh di-sharing-sharing, Kak? Congratulations, Kak Rifan. Thank you, Gary, Brigit. Ini pertanyaan apa ya? Liburan, Kak, liburan. Liburannya excited sih karena bisa ketemu sama anak-anak baru, teman-teman baru. Maksudnya secara fisik ya, ketemu secara fisik gitu dengan Brigit, dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi bersyukur, apalagi waktu itu kita Natalan bareng gitu kan ke Jakarta, melewati journey yang sangat seru, kocak kayak gitu. Ya, liburanku gitu sih. Terus sambil ya walaupun deg-degan waktu itu nunggu pengumuman hasil, tapi puji Tuhan akhirnya bisa lulus lah gitu. Tepuk tangan untuk Kak Rifan. Congrats Kak Rifan udah menyelesaikan sidangnya. Semoga kita bisa cepat lulus ya, Ger ya, meski baru angkatan 20. Amin. Mungkin kita mau tanya-tanya dikit tentang teman-teman di sini yang baru masuk semester barunya nih. Teman-teman 21 yang baru menginjak semester 2. Gimana nih, teman-teman? Mungkin Gary mau pilih teman-teman yang lain? Boleh, bentar ya. Aku lihat dulu di ini nih. Di mana namanya? Di chatbox. Kok di chatbox sih? Di ini partisipan. Wait. Oke, aku mau nanya Trivena. Ada Trivena kah di sini? Shalom, Kak. Oke, shalom Trivena. Nah, Trivena gimana nih di semester baru, di semester 2 ya? Gimana nih kesan dan pesannya di semester yang baru? Seru sih, Kak, ketemu teman-teman baru. Kan udah di Cikarang juga kan? Ketemu teman-teman baru, terus kenalan juga. Kamu udah kelas offline, Dek? Iya, Kak, udah kelas offline. Gimana rasanya menjadi
mahasiswa sesungguhnya yang harus datang ke kelas, bertemu teman-teman secara fisik? Seneng tapi deg-degan juga sih Kak. Kan udah terbiasa kelas online kan. Jadi pas offline kayak wah agak deg-degan nih. Relate banget. Thank you Trivena udah Semangat sharing-sharing. ya Trivena kelasnya. Thank you Kak. Oke, jadi apa yang spesial dari Pfizer hari ini nih, Ger? Nah, di Pfizer kali ini, tentunya kita bukan Pfizer biasa. Nah, kali ini kita akan Pfizer dan juga akan talk show nih, Gi. Kita akan beribadah juga talk show nanti bareng sama Sir Wilson. Benar banget. Jadi untuk teman-teman di sini bisa disiapkan pertanyaannya biar ditanyain di sesi Q&A nanti. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan untuk Sir Wilson nanti. Nah, Benar. Oke. Selanjutnya kami akan membacakan rules and regulation untuk ibadah kita hari ini. Yang pertama, teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open kamera kecuali bagi yang berkendala. Dan yang ketiga, teman-teman menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah berlangsung, diharapkan untuk mute-nya dapat di-mute dan dapat di-unmute di saat sesi tertentu. Dan yang kelima, jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, dan terpenting nih, tentunya harus tetap antusias dong. Oke. Nah, sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan dapat boleh mengumpulkan kami di Google Meeting ini untuk mengadakan Pfizer kali ini ya Bapa. Walaupun kami dikumpulkan secara virtual, tapi Tuhan tetap mengizinkan kami untuk mengumpulkan kami dari jauh masing-masing, dari daerah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan memulai Pfizer kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan berkati Sir Wilson yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati beliau, supaya Roh Kudus-Mu yang menuntun beliau saat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Coolers. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
Sungguh indahnya walau sejenak besertamu anakku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita, kita memuji nama Tuhan, mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi firman Tuhan. Pada Sir Wilson kami persilahkan. Oke, yuk mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, dan kita satukan hati. Kita sama-sama mau mengarahkan hati dan pikiran kita saat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Benar Tuhan, itu yang kami rindukan ketika kami mau boleh berada selalu dekat dengan sisi-Mu dan berada dalam hadirat-Mu. Terlepas dari itu, kami juga rindu Tuhan, agar hidup kami boleh Tuhan pakai untuk melayani sesama. Tapi terlebih Tuhan, kami juga mau belajar untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami, bahkan saat ini, untuk tertuju padamu dan boleh belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa di surga, kami percaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, ada dalam hati kami, dan dimanapun kami berada saat ini, boleh menerangi hati dan pikiran kami sehingga bukan sekedar kami mendengar dan belajar informasi atau kebenaran yang kami tahu, tapi boleh Roh Kudus menolong kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh mengubahkan hidup kami dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap belajar firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Oke, Shalom Coolers. Bagaimana kabarnya semester baru ini? Shalom Mr. Wilson, baik Sir. Shalom Sir. Shalom Sir, luar biasa. Oke, saya izin share ya. Tema yang dibagikan ke saya itu bicara tentang habits. Nah, kita akan membahas tentang habits dan melihat dari beberapa bagian di Alkitab. Jadi saya harap kita semua boleh siap. Ada Alkitab, ada catatan, begitu ya. Dan kita akan mulai dari bicara tentang kebiasaan, ya. Kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita udah diselamatkan oleh Tuhan, kita udah mendapat identitas yang baru di dalam Tuhan, adalah menjadi penting bagi kita untuk hidup sebagaimana Tuhan inginkan kita hidup. Ada hal-hal yang lama, gaya hidup, kebiasaan, tindakan yang lama yang harusnya udah nggak cocok lagi dengan identitas kita yang baru. Di situ sehingga kita bisa lihat ada banyak nilai dan tujuan yang baru yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita sesuai dengan identitas yang baru. Misalnya, kalau mungkin ada kita lihat perilaku seseorang, terus ada sedikit komentar yang bilang, loh kok orang Kristen gitu, kok anak Tuhan gitu. Artinya ada ekspektasi orang lain yang melihat kita juga bahwa ada hal-hal yang sesuai identitasnya tidak cocok. Contoh lain misalnya, keluarga dari kerajaan di Inggris atau keluarga dari kerajaan di negara lain. Keluarga kerajaan yang melakukan sesuatu tindakan atau berkata-kata sesuatu yang kita bilang, loh kok gitu. Jadi ada identitas membawa kita pada karakter yang cocok dengan identitas itu sendiri. Nah, kita juga tahu di bagian yang lain bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dan Tuhan berikan di dalam hati setiap orang yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya. Sehingga kita nggak boleh main-main dengan apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Juga dalam hal yang lain, kita tahu bahwa hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu dorongan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Itu ibadah yang sejati bagaimana? Yaitu mempersembahkan
persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Di bagian yang lain, kita juga tahu ilustrasi tentang sebuah pohon. Nah, pohon itu dikenal dari buahnya. Mungkin nggak pohon apel menghasilkan buah durian? Sama halnya dengan kita yang ada melekat dengan Tuhan. Di Yohanes 14 kita bisa lihat tentang pokok anggur. Kita melekat dengan Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah Roh Kudus, dan sebagainya. Nah, tentu selama ini kita sebagai orang Kristen, saya nggak tahu Coolers ini sudah ada yang mungkin sejak lahir atau baru-baru ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita sadar bahwa kita perlu latih diri kita untuk memiliki disiplin pribadi, karena hidup kita, yaitu kitab yang terbuka, dilihat sama orang, menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita perlu menabur apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menuai yang baik. Nah, ada satu quotes gitu ya, quotes yang ini dikutip oleh beberapa orang sebenarnya, bukan hanya penulis 7 atau 8 Effective Habit for Success People gitu, Stephen Covey. Mungkin sebagian dari Anda pernah membaca tentang 7 kebiasaan efektif yang dimiliki oleh orang-orang sukses gitu. Nah, di dalam buku tersebut dikatakan, sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Show a character, reap a destiny. Nah, ketika kita menabur sesuatu dalam pikiran, kita menuai tindakan. Terjemahnya gitu ya. Kita menabur tindakan, kita menuai kebiasaan. Kita menabur dalam kebiasaan, kita menuai karakter. Kita menabur dalam karakter, kita akan menuai masa depan. Nah, masa depan ada di tangan kita, ditentukan oleh karakter juga yang kita punya, yang dipengaruhi oleh kebiasaan, yang dipengaruhi oleh tindakan, dan yang dimulai dari pikiran. Jadi apa yang masuk dari dalam hati dan pikiran kita menjadi penting dan menjadi arah bagaimana kita akan bertumbuh dan karakter apa yang akan keluar dan masa depan apa yang akan kita tuai dari karakter yang kita punya. Nah, sebagian dari kita tentu tahu bahwa kita perlu memiliki pembaruan akal budi. Itu yang nanti akan kita lihat sama-sama. Yuk kita buka di Roma 12 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita buka. Di situ ada juga saya tunjukkan satu terjemahan dari terjemahan baru. Oke, walaupun tidak di unmute gitu ya. Saya ingin Anda membaca sama-sama supaya telinganya bisa mendengar, telinga Anda bisa mendengar apa yang Anda bilang. Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku penasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini kita lihat ada apa yang dikatakan Paulus ke jemaat di Roma saat itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti ada hal yang udah nggak cocok lagi, karena kamu tahu kamu harus memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Apa sih ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Ya kamu persembahkan tubuhmu. Banyak orang mungkin berani mati buat Tuhan, tapi berani hidup buat Tuhan itu adalah keputusan yang lain.
Berani hidup buat Tuhan artinya mempersembahkan semua hidup kita sebagai sesuatu yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini dan kita diminta untuk berubah oleh pembaruan budimu atau renewing your mind gitu ya. Be transformed and renewing your mind di terjemahan yang lain. Sehingga kita bisa tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih yang baik, apa yang berkenan di hati Allah dan yang sempurna. Ketika yang menjadi penting atau bernilai bagi kita adalah menyenangkan hati Tuhan, tentu kita mau melakukan apapun caranya yang sesuatu yang kita anggap berharga dan bernilai, kita mau untuk melakukan itu. Ketika kita mau bicara tentang mau mengasihi Tuhan, di Matius 22 ayat 37 itu kita bisa lihat tentang hukum yang terutama. Ada dua hal di situ yang kita tahu, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang pertama, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam hukum yang terutama ini juga kita lihat mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan juga bukan cuma bicara tentang perubahan dalam hati. Ketika orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada hati yang berubah. Nah, setelah hati yang berubah, apa yang harus berubah? Pikiran kita. Makanya di Roma 12 ayat 2 juga dibilang bahwa renewing your mind, be transformed and renewing your mind. Nah, dan itu yang membawa kita pada tindakan atau kebiasaan yang berubah. Bukan lagi bicara tentang memuaskan keinginan daging, hidup di dalam manusia yang lama, atau memiliki kebiasaan yang buruk, tapi kita mau seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, ada satu yang mendasari bicara tentang kebiasaan. Di sini Devin Matthew, neuro research scientist, mengatakan habits emerge because the brain is constantly looking for the way to save effort. Okay, left to its own devices, the brain will try to make almost any routine into a habit. Jadi ada rutinitas yang jadi kebiasaan. Because habits allow our mind to ramp down more often. And when our mind ramp down related to our routine action, they stand ready to engage with something new or more important. With a habit, the decision is already made, and the bandwidth of our mind, so to speak, is free to us to focus our energy and attention elsewhere. Jadi ada seperti terprogram dalam kehidupan kita melakukan sesuatu yang rutin dan itu menjadi kebiasaan. Contohnya kebiasaan bangun pagi, matiin alarm tidur lagi, atau matiin alarm dan bangun dan beraktivitas, berolahraga, berdoa, dan setiap kita memiliki rutin yang secara refleks keputusan itu dibuat dengan effortless gitu ya, dan itu menjadi kebiasaan. Sama halnya dengan misalnya kebiasaan untuk mencek handphone ketika bertemu dengan orang lain, kebiasaan untuk, ya ada banyak kebiasaan, dan jadi dalam neuroscience itu ada dipengaruhi oleh otak kita yang membutuhkan atau saving effort. Kita bisa fokus kepada energi dan atensi kita ke bagian yang lain dengan adanya kebiasaan. Artinya kebiasaan juga bisa bermakna baik bagi kita semua. Tapi kita tahu, nah, ada kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Nah, saya mau sedikit diskusi dengan, saya akan share ada satu link, ya, boleh akses link ini. Jadi di link ini, sebentar. Bentar ya.
ada dua pertanyaan, jadi kita jawab dulu satu pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan, saya kirim di chat box. Kita akan lihat, bicara tentang kebiasaan buruk gitu ya. Bicara tentang kebiasaan buruk, kebiasaan apa? Boleh bisa diakses di situ? Nah, ini kurang lebih pertanyaannya. Yang pertama, okay, what habits that is not fits with our new identity in Christ? Bicara tentang kebiasaan buruk, kira-kira kebiasaan buruk apa berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman apa yang kita lihat dari orang lain, gitu ya. Mau lihat semut di ujung sungai, di seberang sungai, atau gajah di pelupuk mata gitu. Nah, kebiasaan apa yang nggak cocok sebagai anak-anak Tuhan? Oke, boleh diisi di situ. Ada isian 1-5. Kalau ada yang mau isi 3 silakan, 4 silakan. Kita bisa lihat. Oke. Kalau semuanya involve ada 38 orang. Dikali 5 bisa 150-an ya jawaban. Coba kita lihat. Oke, ada sebagian yang masuk nih. Ada yang malas, bohong. Apalagi? Benci, iri, dendam. Oke, selfishness. Kita bisa lihat ya. Kita lihat dulu nih sampai semuanya masuk. Kalau Anda punya catatan juga Anda bisa tulis gitu ya. Scholars bisa tulis kebiasaan buruk apa yang saya punya yang sebenarnya ini harus segera dirubah. Nggak cocok. Karena saya punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Main IG terlalu lama, oke? Lama nonton Netflix. Manipulatif, ya. Menunda-nunda, good answer. Inconsistent, rebelling the leaders, mengambil makanan adik, wow. Tidak mengambil waktu saat teduh. Overthinking, menggosip, ngomongin orang maksudnya. Oke, kita udah lihat berkata kotor, saying bad words, ya. Susah mengampuni. Egois, and envy. Laziness, malas. Apalagi? Berdoa hanya rutinitas. Pornography, hate others, lazy to pray. Thanks for being honest, procrastinating, menjelek-jelekan orang, saying bad words, dealing with sins. Oke, sudah semua? Oke, thank you untuk yang sudah masukin jawaban di sini. Kita bisa lihat, sebenarnya kita tahu apa yang baik, apa yang buruk. Jadi sebenarnya ketika kita belajar firman Tuhan, kita bilang, Tuhan,
Saya nggak mau menjalani hidup ini sesuka saya. Saya mau dipimpin oleh Engkau, Roh Kudus, tolong pimpin aku dalam sepanjang hari ini. Kita tahu kita bisa menanyakan apa yang baik, yang buruk, yang tidak berkenan di hati Tuhan, mana yang berkenan di hati Tuhan. Kita juga bisa identify kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang kita perlu rubah. Tapi bisa relate gak bahwa ketika kita mau melakukan atau memulai kebiasaan yang baru, itu tuh susah. Atau kadang kita malah seringkali gagal. Kita tahu kita nggak boleh bohong. Tapi seperti ada intensi, ada kecenderungan untuk kita malah terus berbohong. Atau addicted ya, addiction to games, addiction to porn, addiction to any lusty thing gitu. Kita tahu itu salah, kita tahu dan kita berjuang gitu ya. Kita berjuang untuk merubah kebiasaan itu. Ada yang bisa relate? Pernah mengalami? Kita tahu. Jadi sebenarnya bukan cuma yang kita tahu yang bisa mengubahkan hidup, tapi sesuatu yang kita tahu dan yang kita lakukan. Makanya kita tahu istilah pelaku-pelaku firman. Itu adalah dasar. Kalau lihat, bicara tentang konteks itu, semua orang mendengarkan firman Tuhan saat itu di khotbah di bukit. Dari Matius 5 sampai 7, di bagian terakhir Matius 7, bicara tentang dua macam dasar. Artinya semua orang sudah mendengar firmanku, tapi kalau mau membangun kehidupan di dasar yang kuat, gini loh caranya, kamu lakukan apa yang aku bilang. Ya, kalau kita lihat, bukan cuma kita tahu, tapi kita melakukan. Dan melakukan itu butuh upaya, butuh perjuangan. Sama seperti yang nanti kita akan diskusikan, kenapa kita bisa sering kali jatuh di lubang yang sama lagi dan lagi dan lagi. Dan kita tahu kebiasaan buruk yang kita harus rubah, tapi kita terjebak gitu ya dalam suatu loop yang susah. Sebenarnya kok susah dilihat. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua adalah ini ada oke. Kalau begitu gitu ya. Kalau begitu kebiasaan baik apa yang mau kita bangun? Kebiasaan baik apa yang cocok atau kita tahu bahwa ini kebiasaan yang perlu saya bangun untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kebiasaan yang saya harus bangun. As I know my identity in Christ. Bahwa saya berharga di mata Tuhan, saya dikasihi, saya diampuni. Saya nggak lagi dihakimi atas setiap dosa-dosa yang sudah saya bawa ke hadapannya dan saya mohon ampun. Gitu. Kebiasaan apa yang mau dibuat? Oke, belajar bersyukur, boleh ditambahin dalam segala hal gitu ya. Mengasihi sesama, bersekutu, lebih rajin beribadah. Oh iya, tadi juga ada yang bilang kebiasaan yang menghindar dari not go to worship, maksudnya tidak datang beribadah atau tidak datang persekutuan mungkin ya. Nah, di sini habit yang bagusnya, baiknya rajin melayani, use time wisely. Kalau Anda punya catatan juga silakan Anda catat kebiasaan-kebiasaan apa sih yang ingin saya punya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kebiasaan apa yang saya punya untuk memuliakan namanya. Use time wisely. Use your money wisely juga. Temper control, pengendalian diri. Apalagi devotional habit. Nah, devotional habit kira-kira maksudnya apa ini? Boleh ada yang share? Devotional habit. Maksudnya
membaca renungan gitu, Sir. Oh, memiliki saat yang teduh dan itu setiap hari dilakukan gitu ya. Ya. Oke. Thank you. Forgiven, maksudnya mungkin jadi orang yang pemaaf gitu. Konsisten, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan sepenuhnya, rajin. Oke, kalau tadi yang isi ada 26, kalau ini 16 dan terus naik. Nah, kita juga berarti sudah bisa identify kira-kira kebiasaan apa sih yang perlu kita punya. Memprioritaskan orang lain dan sebagainya. Oke, saya tunggu beberapa detik lagi ya sebelum kita lihat. Nah, di sini ada yang rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, saling menolong, stubborn, selfless, produktif, saat teduh, mengandalkan Tuhan, loving people, avoid distraction, mengampuni sesama, konsisten, temper control, rajin melayani, forgive. Oke, nanti saya akan share apa ya selanjutnya yang bisa kita lakukan. Oke, thank you for participating on this questionnaire. Jadi kita bisa lihat ya jawaban kita dan jawaban teman-teman. Mungkin ada jawaban tertentu yang belum di-share tapi Anda tulis di catatan masing-masing. Nah, ini bisa menolong kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Oke, kita lanjut saya balik ke bagian yang tadi. Oke, ini pertanyaan sebenarnya tadi udah dijawab ya. Apa saja kebiasaan baik yang perlu kita miliki sih sebagai anak-anak? Ya, saya juga punya beberapa catatan gitu ya. Ini contohnya saya harus melatih diri untuk berdoa dan berpuasa, mengasihi diri sendiri, merawat dan melatih, bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi kita sebagai bentuk kita menghargai dan mengasihi diri sendiri. Terus memiliki waktu yang pribadi, ikut dalam komsel, tumbuh bersama dalam komunitas, mengatur waktu bijak, ngomong, ini yang juga jadi penting, baik verbal atau tulisan gitu ya, karena sekarang ucapan atau ngomong kita banyak juga dalam bentuk teks, tulisan, baik itu di sosial media atau dimanapun, memperkatakan hal-hal yang membangun kehidupan. Terus ini coping with crisis or problems. Kadang kalau misalnya ngalamin kejenuhan, masalah atau sesuatu, ada beberapa orang yang lari ke pornografi, ada orang yang lari ke Netflix atau ke nonton atau main game, atau kita tahu itu bukan sesuatu yang menyelesaikan, tapi terus kita lakukan. Ketika ada masalah, kita datang ke tempat lain, kita cari ke tempat lain. Dan ini kebiasaan yang baik yang mau saya bangun, mau datang kepada Tuhan saat mengalami masalah, punya waktu untuk berdoa, sharing sama teman, merenungkan firman Tuhan, atau mendengar podcast tertentu yang boleh saya tahu itu bisa menolong saya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Hidup sederhana juga sesuatu yang menurut saya kebiasaan yang baik. Mengucap syukur dalam segala hal, tertib, rajin, dan rapi. Yang melihat sesuatu dalam rapi, karena firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah roh yang menyatakan kasih dan ketertiban. Nah, itu kebiasaan yang baik. Apa yang kebiasaan yang buruk? Nah, balik lagi ke bagian yang tadi. Bicara tentang apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Yuk kita buka sama-sama di Galatia 6 ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan loh. Kok tiba-tiba teks ini membicarakan dengan tanda seru, jangan sesat. Kita lihat ya. Kita lihat di Galatia 6 ayatnya yang ke-7, tapi kita mau lihat di ayat-ayat sebelumnya. Kenapa tiba-tiba bicara tentang tabur dan tuai? Ini jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan.
Kalau kita lihat sama-sama di Galatia 6, di Galatia 6 saya baca tentang perikop itu disebut saling membantulah kamu gitu ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Ke jemaat di Galatia ya, Paulus menyampaikan harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada lanjutannya, ini konteksnya, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia menuai kebinasaan dari daging. Tapi siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan berjemaat saat itu, dan mungkin tentu sampai saat ini, kita tidak lepas dari pelanggaran, kesalahan, dan sebagainya. Dan ini adalah petunjuk bahwa kita mesti membawa orang yang bersalah itu dengan roh lemah lembut, dengan sambil berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam percobaan. Kemudian kita juga diingatkan bahwa baiklah kita menguji pekerjaan kita masing-masing dan keadaan kita masing-masing. Kita harus lihat bahwa setiap kita memikul tanggungan yang masing-masing. Walaupun kita diajak dalam komunitas untuk saling bertolong-tolongan, kita tahu kita punya beban, kita punya kebiasaan yang masing-masing kita punya dan harus kita hadapi, kita harus rubah, begitu ya. Dan kalau kita lihat nanti juga di Matius 7 ayat 15 dan 23 tentang hal pengajaran yang sesat, kita lihat sebentar bagian itu. Di situ kita lihat ada orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan, tapi di situ Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ini sesuatu yang mengingatkan kita harus gentar juga. Kita harus, di sini ada waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Di sini kalau kita lihat di ayat yang ke-15, menyamar seperti domba, tapi buas ya. Mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kita mengenal. Balik lagi, Tuhan menggambarkan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Di ayat yang selanjutnya kita lihat, dari buahnya kita mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ kita lihat, pada hari yang terakhir juga banyak orang yang bilang, Tuhan saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah mengusir setan, saya sudah, dalam bahasa yang bisa lebih sederhana kita buat, saya udah pelayanan, saya udah ngelakuin ini demi nama Tuhan, saya sudah ngabisin waktu melakukan A, B, C, D demi nama Tuhan. Tapi di situ dengan terus terang Tuhan bilang, menyahlah kamu para pelaku kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Dalam perikop ini mengingatkan kita bahwa, hey, hati-hati, bukan dari apa yang kita lakukan yang dilihat, tapi sampai ke kedalaman hati kita. Jadi bisa aja apa yang kita lakukan tampak baik di dalam mata orang, tapi di dalam hati Tuhan sangat mengenal. Bayangkan ada webcam yang bisa ngelihat kita 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dan webcam itu bisa bukan cuma melihat apa yang terlihat di luar, tapi bisa melihat apa yang di dalam ruangan hati kita, apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Bukankah kita sadar bahwa Tuhan juga yang pemilik webcam itu gitu, yang bisa melihat sampai kedalaman hati kita, yang orang lain mungkin nggak tahu.
Nah, ini menjadi penting. Nah, tolong dicatat, kita punya waktu yang sedikit singkat, tapi di Efesus 4 ayat 17-32 bicara tentang manusia lama dan manusia baru. Nanti Anda bisa bagi ketika merenungkan perikop itu, ada manusia lama dengan kebiasaan yang lama yang sudah harus kita tinggalkan. Nggak mungkin kita pakai baju baru, tapi di dalamnya pakai baju yang lama. Pasti tentu nggak nyaman juga. Nah, kalau kita mau pakai baju yang baru, kita harus tanggalkan baju yang lama, kita pakai baju yang baru. Sama halnya di Galatia 5 ayat 16-26. Bisa dibagi dua dalam dua kolom gitu ya. Ada perbuatan daging, keinginan daging, dan ada perbuatan dan keinginan roh. Yang buahnya kita tahu yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika Roh Kudus kita bilang memimpin hidup kita, tentu buah-buah roh yang disebut di Galatia ini yang kita harus renungkan, termasuk penguasaan diri. Artinya pengendalian diri tadi, kebiasaan itu adalah pertolongan dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya sih kita membentuk suatu kebiasaan yang baik? Bagaimana memutus suatu kebiasaan yang buruk? Nah, saya akan kutip ada satu referensi tentang atomic habit. Banyak sebenarnya studi bicara membentuk kebiasaan, kita bisa explore, tapi kurang lebih ada satu yang akan saya share di sini. Contohnya, kebiasaan itu terjadi dalam 4 stage. Ada cue, craving, response, reward. Contohnya, cue itu seperti ini. Cue-nya, kita dengar handphone kita berbunyi. Terus kita pengen tahu, craving-nya kita pengen tahu apa yang ada dalam bunyi itu, pesannya. Lalu kita respon, langsung kita ambil handphone, lalu ada reward. Kita merasa senang atau satisfy ketika kita lihat itu bunyi. Termasuk notifikasi, termasuk likes, jumlah likes, dan sebagainya. Sebenarnya cue, craving, response, and reward ini bisa menjawab apa sih sebenarnya kebutuhan dasar dari manusia. Ketika kita pengen sesuatu, kita capai dengan hal-hal yang tertentu. Nah, di sini how to create a good habit, kita harus buat make it obvious, attractive, easy, and satisfying. Nanti kita akan bahas bisa setelahnya. Dan break the bad habit, kita harus buat dia nggak kelihatan, unattractive, difficult, and unsatisfying. Setelah satu buku dari James Clear tentang Atomic Habit, dibuat ke dalam beberapa cara, gimana caranya membuat kebiasaan yang baru gitu ya. Jadi harus spesifik apa yang mau kita buat, dan itu harus yang make sense. Contohnya, saya akan pakai sepatu olahraga pada jam 6 pagi, lalu saya keluar pintu dan saya selesai. Jadi sesuatu yang sederhana yang bisa dicapai pada waktu yang spesifik dan di tempat yang spesifik. Sehingga kita nggak ada kebiasaan untuk menunda atau itu contohnya. Jadi itu salah satu cara untuk membentuk kebiasaan. Ketika kita mau membentuk kebiasaan saat teduh, ya kita punya specific time. Kita bangun, duduk, pegang Alkitab, berdoa. Itu kan sederhana ya. Saya akan pegang Alkitab, duduk, berdoa di kursi pada jam segini, ada alarm, dan itu bisa kita capai dan kita harus konsisten melakukannya. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan, tapi intinya ada hack-nya, ada cheat sheet-nya gitu ya. Gimana sih caranya make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Bahkan ada aplikasi yang bisa nge-record kebiasaan kita. Jadi kita bisa bikin sistem checklist, hari ini kita bikin sudah penuhi kebiasaan ini, kita lakukan. Ada yang punya teori 21 hari baru terbentuk kebiasaan otomatis dan sebagainya, atau ada juga yang 35 hari atau sebagainya. Tapi kita lakukan dengan konsisten dan kita melakukan hal yang kecil
perubahan yang kecil untuk menghasilkan hasil yang lebih besar. Nah, ini tadi bicara tentang kebiasaan, sebenarnya ini menjawab kebutuhan manusia. Maslow hierarki selalu bicara tentang kebutuhan manusia. Tapi kebutuhan manusia yang dijabarkan oleh Maslow ini seperti psychological needs, safety, belonging, esteem, self-actualization. Itu adalah kebiasaan yang mungkin tidak menjadi penting dibandingkan dengan pengajaran Yesus. Karena apa? Karena kalau di Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa yang dicari semua bangsa itu jadi penting. Kadang orang bilang, oke, saya mau financial freedom dulu, saya punya uang yang banyak dulu baru melayani Tuhan. No, cara ada orang untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita perlu, semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Ini juga menjadi sesuatu hal yang kita perlu waspada. Ada dalam pelayanan juga motifnya adalah self-actualization. Kita mau merasa terkenal, terpandang, dihargai, diterima, dan sebenarnya bisa membuat pelayanan itu kelihatan kita ngelakuin yang terbaik gitu ya, tapi untuk self-actualization atau self-esteem, untuk merasa dikasihi. Dan tidak salah, tapi salah ketika kita tahu bahwa sebenarnya self-actualization kita dipenuhi hanya di dalam Tuhan. Kita tahu kita berharga, dikasihi, dan diampuni, makanya kita mau melayani. Kita nggak perlu cari itu di tempat lain. Paham? Kita nggak perlu cari itu di pasangan hidup kita. Tapi kita berharga di mata Tuhan, itu cukup, dan kita mau membagikan kasih itu yang menjadi penting. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada banyak firman Tuhan yang tidak relevan. Nanti Anda bisa cari tentang ini, ya. Learn more about this one. Maslow hierarchy versus a Christian worldview. Ya, kita punya waktu yang terbatas, tapi intinya setiap kebutuhan dasar manusia Tuhan tahu dan bisa Tuhan penuhi. Asalkan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada juga tentang biblical hierarchy of human needs gitu ya. Ini kebutuhan manusia di dalam spiritualnya, dalam Tuhan. Oke. Jadi intinya gimana caranya supaya kita punya kebiasaan yang baik untuk menghargai hidup kita, memuliakan nama Tuhan dengan hidup kita. Ada beberapa hal yang menjadi penting. Yang pertama, kita perlu minta pertolongan Roh Kudus, karena kita tahu buah roh itu adalah buah yang baik, buah pertobatan juga adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan kita juga perlu minta sahabat yang seiman, karena perlu kita accountable. Hidup kita bisa terbuka dan dilihat sama orang lain. Makanya penting, ada dalam komunitas, penting memiliki sahabat yang seiman yang boleh saling taking care of, menolong gitu ya. Dan kedua, butuh disiplin, latihan setiap hari. Jadikan diri kita seperti seorang atlet, seorang prajurit gitu ya, yang kita tahu bahwa ini harus kita latih setiap hari dan kita harus bangun disiplinnya. Karena bukan saja perjuangan kita melawan roh-roh dan penguasa di udara yang bisa mengintimidasi atau memasukkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan sehingga bisa jadi kita terbawa olehnya. Tapi selain itu kita juga punya tantangan, yaitu selama kita hidup di dalam daging, darah dan daging, kita ada ya, di mana daging dan darah ini punya kecenderungan untuk melakukan hal yang berdosa, jauh dari Tuhan dan menuju maut. Nah, sehingga kita perlu selalu mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Hati ini melekat kepada siapa sih? Makanya Mazmur bilang, selidikilah hatiku Tuhan. Dan karena hati ini nggak ada yang tahu selain kita dan Tuhan. Dan yang keempat, hiduplah di dalam hadapannya dengan takut dan gentar. Kita tahu Allah yang punya webcam itu bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Bayangkan betapa kita harus hidup dengan takut dan gentar.
Tuhan nggak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus jaga baik-baik hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus tinggal di dalam Dia dan berbuah. Itu kita bisa lihat di Yohanes 14, di Galatia 5 ayat 22-23, bahwa ada buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Kalau kita bilang bahwa kita tinggal di dalam Tuhan, ya tentu kita akan memiliki buahnya. Dari tindakan-tindakannya lah, dari buahnya lah kita lihat orang ini benar atau enggak. Sama halnya dengan kita. Mari kita pakai kebenaran ini untuk mengoreksi diri kita sendiri lebih dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Nah, sekian dari apa yang bisa saya bagikan, karena akan ada question and answer session sama discussion. Apakah kita tutup dalam doa dulu atau kita lanjut ke question and answer? Oke. Gimana kira-kira Gary, Gigit? Apakah saya tutup dalam doa dulu atau bagaimana? Oke, kayaknya dilanjut dulu aja, Sir. Oke. Dan jadi Gary bacain ini dulu, sermon recap yang udah tadi disampaikan sama Sir Wilson. Oke. Untuk sermon recap kita hari ini dengan judul Habits, itu yang pertama yang aku dapat tadi, yang pertama sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditebus, yang telah ditebus dan diberikan hidup baru dalam Kristus, kita harus memiliki habits atau tindakan atau kebiasaan yang sesuai dengan identitas sebagai anak Tuhan. Yang kedua, hidup kita adalah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Maka tindakan atau kebiasaan kita harus mencerminkan pribadi Kristus. Yang ketiga, memperbaharui kualitas kehidupan kita karena kita telah menjadi anak Tuhan, memperbaharui hati, pikiran, dan juga tindakan atau kebiasaan. Yang keempat, merubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik menurut Tuhan. Yang kelima, memperbaharui diri kita di dalam roh dan bukan dalam kedagingan. Dan yang terakhir, tinggal dan hidup dalam Tuhan dan berbuah. Oke, itu sekian sermon recap hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi talk show atau sesi Q&A. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di drop di chat box atau mungkin yang pingin langsung nanya ke Sir Wilson, boleh langsung open mic aja atau raise hand, nanti kita akan persilahkan. Oke, ayo coolers yang lain. Oke. Di sini udah ada teman kita yang angkat tangan. Untuk Kak Uca, dipersilahkan bertanya langsung pada Sir Wilson. Oke, thank you buat Gigit. Sir, ada satu pertanyaan nih, Sir. Kan kalau Roma 12:1 ini pasti membahas tentang renewing our mind gitu kan. Nah, ketika mengubah diri ini dengan cara mengubah konsep pemikiran kita, apalagi kerinduan kita untuk mengenal firman, karena yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah kan, baru semuanya bisa ditambahkan kepada kita. Bagaimana dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang memiliki cenderungan untuk malas belajar, untuk melatih pikirannya agar dapat diperbaharui lagi? Bagaimana menurut Sir hal-hal yang seperti itu, Sir? Oke. Setuju gak kalau saya bilang bahwa sikap malas itu sesuatu yang Tuhan gak suka? Oke, kita tahu itu bukan satu karakter atau satu kebiasaan yang cocok, benar ya? Aduh, malas nih. Sebenarnya kita bisa lihat beberapa orang malas itu ada alasannya. Dia nggak melihat sesuatu yang lebih penting untuk dia lakukan, atau sesuatu yang lebih berharga untuk dia kejar atau capai.
Jadi balik lagi ke situ. Kadang dia bisa terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang seperti ya, mungkin di zaman sekarang itu banyak banget kita screen time ya. Jadi karena connect into di internet, kita jadi bisa kehabisan waktu mengerjakan sesuatu yang nggak penting, terus kita, loh selama ini gue ngapain aja ya? Udah lewat 2-3 jam. Padahal udah punya to-do list nih. Hari ini saya mau ngerjain 1, 2, 3, 4. Nah baru yang pertama udah gitu, ya udah nanti dulu deh denger lagu atau lihat tiba-tiba skip gitu ya. Dia ada kebiasaan-kebiasaan yang loh kita tahu sebenarnya bukan itu yang mau kita lakukan. Nah makanya tentang males juga ini juga hal yang sama. Jadi kita perlu reprogram gitu ya, istilah orang yang self-programming, reprogramming your life, itu banyak banget program yang maksudnya untuk mindset ini supaya kita tinggalkan dan creating new mindset itu harus gimana gitu ya. Dan itu orang-orang dunia terlepas dari pengajaran ini biblical or not, itu based on science, itu banyak banget caranya yang bisa dilakukan, baik itu di militer, baik itu di atlet gitu ya. Bagaimana mereka walaupun merasa malas tapi dia lakukan itu. Bolehlah cek interviewnya misalnya atlet-atlet yang terkenal. Mereka juga sering ngalamin malas latihan, tapi karena sudah terbentuk rutin dan terjadwal dan tubuh dia sudah terbiasa setiap jam 5 pagi lari pagi sampai jam 6 gitu misalnya, setiap jam 10 ke gym, setiap jam 12 latihan. Nah itu yang bisa melatih dia untuk mencapai yang namanya kemenangan gitu ya. Nah sebenarnya malas juga kita alamin gitu, tapi kita tahu kita harus punya disiplin. Nah disiplin dan rutinitas ini bisa menolong kita tetap mencapai tujuan kita terlepas apa yang kita rasain atau enggak. Dan kita enggak jadi kita enggak hidup berdasarkan perasaan. Wah, gawat banget ya kalau hidup berdasarkan perasaan. Karena perasaan tuh berubah gitu. Kita punya intentional purpose gitu. Saya tahu saya punya waktu yang terbatas hari ini, dan saya tahu ada hal-hal penting yang saya lakukan, jadi intentional, disengaja dilakukan. Dan itu yang menurut saya perlu kita buat gitu. Kita tahu kita harus belajar firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak set up our schedule, oke jam segini sampai jam segini, dan kita latih gitu ya, itu udah cuma sekedar pengen aja. Nah kayak gitu. Saya malas juga meriksain tugas mahasiswa, saya malas kadang. Tapi saya kan punya, I have bigger reason untuk bilang, hey malas, kamu nggak cocok di sini. Saya mau lakukan ini karena saya harus ada responsibility, ada mahasiswa yang nunggu revisian misalnya dan sebagainya. Setiap kita ngalamin hal yang malas, tapi kita harus latih diri kita untuk kita disiplin, kayak atlet, kayak prajurit gitu. Oke, sir, thank you so much. Oke, thank you. Oke, thank you sir untuk jawaban dari pertanyaan Kak Rifan. Semoga bisa membantu pertanyaan Kak Rifan ya, menjawab pertanyaan Kak Rifan. Nah, kita ada pertanyaan berikutnya dari Ayu Rait. Selamat siang sir, izin bertanya. Rasul Paulus mengingatkan kita di Roma bahwa kita harus bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Salah satu cara agar kita bisa hidup damai satu sama lain adalah dengan rasa hormat dan toleransi terhadap orang lain. Dan saya menganggap hal itu sebagai habit yang baik. Tetapi pasti ada beberapa orang yang terlalu over dalam hal tersebut, sehingga hasilnya bukan menjadi dua arah, tetapi menjadi satu arah. Menurut Sir, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang tersebut? Oke, dua arah. Maksudnya dari dua arah jadi satu arah gimana? Oke. Mungkin dari Vero bisa diperjelas lagi apa maksud menjadi dua arah tetapi menjadi satu arah?
Oke, saya sih setuju ya bahwa harus saling menghormati, saling toleransi. Tapi pasti ada beberapa orang yang terlalu over dalam hal itu, sehingga hasilnya bukan. Maksudnya, ini yang saya masih belum tangkap, menjadi dua arah tapi satu arah. Gimana? Gigit nangkap nggak? Atau ada Gary? Kalau Gigit sendiri sih mikirnya maksudnya mungkin satu mungkin arah menjadi dua arah yang harusnya jadi baik, tapi jadi ada dua arti gitu, mungkin terbalik. Oh, iya. Iya. Oke. Ini udah dijelasin juga sama ini. Maksud itu dia mengaungkan rasa menghargai, tapi hasilnya dia saja yang dihargai, yang lain tidak dihargai. Oh iya. Oh, toleransi dong, toleransi. Tapi sebenarnya dia nggak mau toleransi juga ke orang lain gitu ya. Mungkin itu. Prinsip kita dalam punya hubungan, the golden rule, Matius 7:12. Ada yang ingat nggak? Matius 7:12. Ada yang bisa bacakan? Saya, Sir. Oke. Matius 7:12, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, itu satu pengajaran Yesus. Tapi kita juga lihat teladannya selama dia hidup. Ya, ketika dia ketika Yesus hidup, tadi yang pertama the golden rule, Tuhan pengen apapun yang kita harapkan orang lain lakukan, itu yang kita lakukan. Artinya apa sih? Kasih yang Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang udah Tuhan kasih itu, kasih yang aktif. Dia nggak peduli apapun yang orang lain lakukan, pokoknya dia terus nabur yang baik. Gitu ya. Terus mengasihi, mengampuni, menerima gitu ya, yang baik. Yesus juga pernah hampir dirajam. Yesus juga dibenci, Yesus juga dihianati. Bagaimana sih dia menghadapi pengkhianatan itu? Bahkan terakhir di Kaisar, ya mungkin kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu, ya kita bilang, ya Tuhan, bagian saya adalah melepaskan pengampunan. Aduh, kasihannya orang itu. Ya, atau ya Tuhan ampunilah karena dia juga nggak tahu apa yang dia perbuat. Wow, itu loh yang Tuhan ajarin buat kita. Dan kita tetap meneladankan dan membicarakan yang baik. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan, apapun yang dikatakan, pribadi lepas pribadi. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi kalau yang di luar kendali kita, ya itu urusan dia. Bagian saya tetap saya mau merespon yang baik. Saya mau tetap menegur dia. Kalau menegur, dasarnya kasih dan harus lemah lembut. Ya gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip yang bisa tetap kita lakukan dalam tema toleransi. Begitu. Termasuk kita juga bisa menjelaskan iman kita ketika dipertanyakan. Katanya kamu begini ya. Katanya iman kita seperti ini ya. Ya kita pakai itu untuk menjawab gitu ya. Bagian kita ingat ketika kita hidup, kita tuh menjadi saksi, bukan menjadi hakim. Ya. Kita nggak perlu membela, atau jadi pengacara, membela Tuhan, kita nggak perlu membela Tuhan. Tapi kita perlu menyaksikan. Ini yang saya tahu, ini yang menjadi pegangan hidup saya, ini yang kita berarti punya kesempatan untuk menjawab. Ya, kayak gitu. Apa menjawab? Ayo, alright. Oke, terima kasih St. Vincent sudah menjawab pertanyaannya Vero, dan terima kasih juga Vero udah bertanya tadi. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain memiliki pertanyaan atau yang mau langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung on mic, mungkin bisa raise hand, atau yang malu-malu bisa langsung drop di chat box. Ya, atau sharing juga, misalnya punya kebiasaan yang susah banget dihilangin. Atau sama kebiasaan yang baru yang saya tahu nih harus saya lakukan, tapi gagal terus dibuat. Gitu. Boleh share. Oke,
Kak Merlin. Oke, ini ada Kak Merlin. Oke, Kak Merlin silahkan menyampaikan pendapatnya Kak Merlin. Oke, thank you Gary. Oke, thank you. Saya di sini cuma mau nanya Sisar dari perspektif Sir Wilson. Kan yang hadir di sini juga anak-anak muda, kita penerus gereja kita, keluarga kita, bangsa kita gitu. Menurut Sir Wilson sendiri, apa yang tersampaikan buat kita-kita ini supaya kita bisa mengovercome kebiasaan buruk kita menjadi sebuah habit yang bisa membangun dan menginspirasi orang banyak, terutama kita sebagai anak muda Kristen pasti punya kerinduan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, tapi kadang-kadang kan itu terhalang sama kebiasaan buruk kita yang mungkin udah sering banget kita lakukan, yang jadi habit gitu kan saat ini. Nah, untuk dari perspektif Sir Wilson, apa sih yang bisa Sir sampaikan atau saran yang bisa Sir sampaikan buat kita anak-anak muda Kristen di tempat ini? Oke. Thank you, Sir. Oke, thank you. Ya, memang setiap kita sebenarnya kitab yang terbuka. Orang tuh mau lihat hidup kita dan bisa aja dengan dua alasan ekstrim. Satu, cari-cari kesalahan. Tuh kan orang Kristen kayak gitu. Tuh kan katanya anak Tuhan tapi gitu. Bisa aja. Atau cara yang kedua ya memang mereka mencari benar gak sih? Gitu. Saya ingat ada satu cerita bagaimana Mahatma Gandhi terkagum sama pengajaran Yesus, tapi dia nggak bisa temukan hati Yesus di pengikut-pengikutnya. Sehingga dia bilang, saya percaya dan setuju dengan pengajaran Yesus, tapi saya nggak bisa lihat itu di gereja. Wow, itu tantangan kita. Dan gereja memang sih kumpulan orang-orang yang berdosa gitu ya. Ya oke lah. Tapi kan kita punya kesempatan dan kita punya pilihan untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama berubah. Dan gereja juga punya tantangan, kita semua punya tantangan, terlepas dari berbagai macam doktrin pengajaran gereja, tapi kita diminta untuk Tuhan di Yohanes 17 itu untuk bersatu. Ini susah banget. Jadi jangan kita fokus bukan melihat perbedaan, oh gereja ini beda sama ini, gereja itu beda, pengajarannya beda. Tapi kita lupa untuk kita fokus untuk cari dalam perbedaan yang kita punya, kita tetap unity in diversity gitu. Memiliki kesatuan hati untuk menghargai apa yang setiap orang percayai sambil terus mencari kebenaran dan terus belajar, sibuk sama membangun diri. Itu sih yang pertama. Mari kita belajar sibuk untuk membangun diri kita lebih baik dari hari ini. Bukan sibuk banding-bandingin orang, bukan sibuk ngurusin urusan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kita tahu dalam waktu yang kita punya, banyak orang yang sangat membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kita juga struggle, misalnya ada begitu banyak orang Kristen, tapi sedikit yang ikut persekutuanku, contohnya. Kita kan bergumul tentang itu. Apakah kekristenan sudah tidak relevan dengan zaman ini? Zaman yang selalu cari cuan gitu. Kalau nggak menguntungkan saya nggak mau ikut. Kalau nggak menguntungkan saya selalu mau cari keuntungan diri sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita cari ya, hikmat-hikmat dari Tuhan untuk menjawab pergumulan-pergumulan ini. Dan itu tentu kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan, membangun kebiasaan yang baik. Kita kan ngebahas kebiasaan-kebiasaan yang baik itu juga bisa mempengaruhi karakter dan masa depan kita. Dan yang kita bangun bukan tentang kita creating good event gitu ya. Pokoknya event ini banyak orang, bukan. Tapi target kita adalah berapa orang yang terberkati, berapa orang yang bertumbuh, berapa orang yang ikut komsel, berapa orang yang hidupnya diubahkan dari situ. Jadi pribadi lepas pribadi mengalami proses yang kita orientasi pada proses, bukan pada event. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan itu semua nggak bisa kita lakukan tanpa kita melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi paling penting nih, yang paling dasar, kita harus punya hubungan pribadi yang intim dan dekat sama Tuhan.
Kita harus benar-benar kenal siapa Tuhan kita. Belajarlah banyak ya, banyak sumber-sumber yang membuat kita yakin tentang iman kita dan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga persiapkan diri ketika iman kita dipertanyakan. Katanya Allah Tuhan orang Kristen itu 3 misalnya. Bisa nggak kita jawab? Oh, katanya ada temuan Injil lain. Injil lain. Berarti Alkitab kita udah diterjemahkan nggak valid atau nggak sesuai dengan kebenaran, nggak sesuai dengan teks aslinya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita telusuri dan bisa kita temukan jawabannya. Banyak sekali. Jadi persiapkan diri kalian. Baik atau tidak baik waktunya, ada masa ketika kita akan dipertanyakan iman kita. Bukan cuma dari tindakan kita, tapi juga dari apa ya, orang bisa menarik gitu ya, tertarik dengan gaya hidup kita, dan itu bisa membawa mereka kepada Tuhan. Kebiasaan yang baik juga bisa menolong. Ada banyak hal, mungkin kita nggak dapat kesempatan untuk ngomong langsung, tapi dari buah dari hidup kita juga bisa memberkati orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi bayangin bahwa betapa berharganya hidup kita Tuhan mau pilih dan Tuhan mau pakai dan Tuhan mau perlengkapi supaya kita juga jangan serupa dengan dunia ini. Tapi kita terus diperbarui. Setiap hari kita masuk dalam peperangan, setiap hari kita masuk dalam pergumulan. Makanya kita setiap pagi sebelum masuk dalam pergumulan yang kita harus hadapi hari itu, ya kita harus datang kepada Tuhan, kita tanya apa yang Tuhan mau, dan kita dapat arahan yang jelas, dan itu sih doa saya sebenarnya. Dan itu karena belum jadi kebiasaan, pengalaman saya sangat susah misalnya bangun jam 5 pagi untuk duduk berdiam diri di hadapan Tuhan berdoa. Tapi kalau itu sesuatu yang berharga, pasti kita mau lakukan gitu sih. Kalau Yesusmu, Yesusku, Yesus kita adalah pribadi yang begitu berharga dalam hidup kita. No matter what, apapun pasti kita akan lakukan gitu. Dunia ini sedang menyeret kalian ke sisi yang lain, tapi saya berdoa supaya kalian tetap stand firm imannya di dalam Tuhan. Kepuasan sejati nggak bisa kita dapat dari pacar, dari materialisme, apapun ya yang bisa menggoda kita untuk jauh dari kebenaran Injil. Tapi kebenaran, kepuasan hidup yang sejati hanya kita bisa dapat di dalam Tuhan. Be stick to it, dan terus sebenarnya bicara habit, kita perlu latihan atau sharing gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita punya kebiasaan yang baik. At least pilih satu misalnya, bangun jam 5 pagi atau jam 4 pagi untuk bangun, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara kita lebih punya disiplin yang baik untuk mereka yang mengejar kebenaran. Benar gak? 5 kali loh sehari. Mulai dari jam 4 pagi udah bangun. Kita yang hidup dalam zaman anugerah, wah luar biasa lah. Kita harus sadar kita harusnya harus punya disiplin yang lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kebenaran yang bisa mengubahkan. Jangan mau hidup dalam gini-gini aja gitu. Tuhan pengen lebih dari itu. Tuhan pengen hidup kita tuh berdampak. Oke, itu yang bisa saya jawab ya, Mima. Thank you so much, Sir. Oke, thank you Kak Merlin untuk pertanyaannya, dan thank you atas jawaban dari Sir Filson. Sangat benar-benar membantu kita semua di sini untuk merenungkan kembali tentang kebiasaan-kebiasaan yang udah kita tumpuk selama ini, apakah udah benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan apa enggak. Nah, mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, karena keterbatasan waktu, dengan sedih kita akan mengakhiri sesi Q&A hari ini bersama Sir Filson. Nah,
sebelum mungkin memimpin kita dalam doa, Gigit akan menyimpulkan poin-poin penting dari talk show kita hari ini. Jadi yang pertama, kenalilah Tuhanmu, Tuhanku. Jadi kayak kita tahu apa kebenaran Injil yang diajarkan oleh Tuhan, firman-firman yang harus kita renungkan. Dengan itu kita akan mengetahui seperti kebiasaan-kebiasaan apa yang akan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita bisa menghilangkan, mungkin katanya itu untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita seperti malas, menunda-nunda sesuatu, masih teman-teman yang masih sering berkata kasar, itu bisa kita pelan-pelan hilangi, step by step untuk akhirnya benar-benar hilang. Dan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tanyakan tadi, kita juga dapat poin kalau kita itu sibuklah untuk membangun diri sendiri, jangan selalu membandingkan diri dengan orang lain dan iri atas pencapaian orang lain. Apa yang kita nggak bisa lakukan tapi orang lain bisa, jadikan itu pacuan untuk membentuk habit yang lebih baik lagi. Dan jangan mengekspektasi orang lain untuk melakukan apa yang kamu inginkan tapi kamu nggak ngelakuinnya sendiri. Jadi itu poin-poin yang bisa aku share dari talk show hari ini. Kembali kepada Sir Pilsen untuk memimpin kita dalam doa. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Hamba sudah selesai membagikan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kami, boleh menerangi hati dan pikiran kami. Hamba berdoa Tuhan, biar anak-anak muda ini boleh menjadi berkat bagi generasinya. Ada generasi yang takut akan Tuhan yang boleh Tuhan bangun, yaitu setiap orang yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan panggil. Mereka ini kiranya Tuhan boleh terus perlengkapi agar memiliki disiplin yang baik, menggunakan waktunya dengan bijaksana, dan mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah sekelilingnya. Ada banyak tantangan yang tentu dihadapi Tuhan generasimu, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka dapat menjadi umat-umat pemenang. Tolonglah Tuhan bagi setiap mereka yang sedang letih lesu dan berbeban berat, bahwa mereka datang kepadamu yang sanggup memberikan kelegaan hanya di dalam Engkau saja. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang tolong sembuhkan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan teman atau sahabat, kiranya mereka juga boleh temukan jawaban pengharapan yang lebih besar di dalam Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah mereka. Bagi mereka juga yang mengalami masalah kesehatan mental atau fisik, kiranya Tuhan juga boleh berikan jalan keluar. Tuhan, ada banyak Tuhan orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Berikan kami hati yang peka, berikan kami hati-Mu Tuhan, sehingga kami juga boleh melakukan dan terpanggil akan apa yang mengusik hati-Mu, dan kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Berikan kepekaan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh setiap hari terus dipimpin oleh Roh Kudus dan boleh menjangkau banyak jiwa untuk datang semakin dekat dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati studi mereka, berkati bagi mereka yang mungkin ikut bekerja juga, berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan, dan boleh terus pimpin mereka di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Sir Pilsen yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan tadi. Oke, selanjutnya
kita mau say thank you dulu teman-teman seperti biasa ke Sir Wilson. Jadi teman-teman diharapkan semua untuk on cam ya, dan juga on mic. Jadi nanti kita akan bilang seperti biasa, thank you Sir Wilson, God bless you, sambil kita gunain ini simbol heart finger kayak gini. Tunjukin ke kamera ya semuanya. Oke, ready? Oke, hitungannya dari aku, 1, 2, 3. Thank you, sir. God bless you. Thank you, God bless you too. Oke, teman-teman semua tetap on cam ya guys, jangan di off cam dulu karena kita akan foto session bareng. Oke, Kak Pini dipersilakan membantu kita dalam foto session. Oke, thank you Gary dan juga Gigit. Bagi teman-teman yang belum on cam, bisa on cam sekarang karena kita akan foto session. Ayo teman-teman ditunggu ya. Oke, teman-teman yang lain bisa on cam. Ini udah ada beberapa yang on cam. Oke. Oke, bagi teman-teman yang lain, ini udah nggak ada yang mau on cam ya. Oke. Berikan senyuman terbaik kalian. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Gigit dan juga Gary. Oke, thank you Kak Vine dan teman-teman yang udah bersedia on cam, dan thank you sekali lagi untuk Sir Wilson atas sesi Q&A kita hari ini. Dan untuk entity boleh kembali untuk share screen. Selanjutnya, kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang akan saya pimpin. Teman-teman tetap dalam keadaan mic termute ya, teman-teman. Kita mulai bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya kita akan membacakan Cool News Update. Oke, untuk Cool News Update yang pertama, bagi buat cooler semua, teman-teman yang ingin memberikan persembahan, nah teman-teman bisa memberikan persembahan dengan 3 metode yang diberikan ini. Pertama lewat OVO, yang kedua GoPay, dan yang ketiga Dana. Untuk OVO dan GoPay dengan nomor yang sama, yaitu dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan yang ketiga lewat metode Dana dengan nomor 0899 770 1780 atas nama Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Nah, nanti buat teman-teman kalau yang transfer jangan lupa menyertakan kode Onyx 1 ya, contoh 50.000. Nah, teman-teman bisa menyertakan nomor 1 50001. Oke. Next. Yang selanjutnya kita ada prayer box. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan, ada pergumulan dalam diri dan masalah tapi bingung, pengen cerita tapi nggak tahu kemana, teman-teman bisa langsung mengisi link yang akan
dikirimkan oleh panitia dibantu di chat box. Jadi biar kita bisa berdoa bersama-sama untuk teman-teman dan bisa langsung menghubungi kontak line dengan ID line Jet Lukas yaitu Kak Jetro dan Sarah Sipayang 21 yaitu Kak Sarah. Next. Oke, selanjutnya ada komsel atau komunitas sel. Nah, buat temen-temen nih yang pengen join komsel, apa sih sebelumnya itu komsel? Nah, komsel itu di sini kita akan bersama-sama bertumbuh bareng dalam iman bersama coolers-coolers yang lain. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen join komsel, nah semua langsung bisa join dan pengen bertanya-tanya dulu, bisa tanya langsung ke Kak Axel dengan nomor WA 0813 4325 6643 dan Kak Napitasari dengan nomor WA 0822 8382 0603. Oke, next. Selanjutnya kita ada Cool Store. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Cool Store ini menjual merchandise cool seperti mug, hoodie, casing, dan jadi kalau teman-teman pengen kapelan dengan teman, sahabat, atau pacar, bisa langsung mengunjungi Instagram Cool Store Fresh Univ atau ID lainnya 209 TPDWQ. Next slide. Oke, selanjutnya ada doper atau doa persekutuan. Nah, buat coolers nih, jangan lupa ya join doper atau doa persekutuan. Karena di doper kita akan bersama-sama beribadah sama coolers yang lain. Dan juga kita akan sharing juga di sini, di dalam doper. Yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 4 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, next. Selanjutnya, ada Cool sosial media. Jadi bagi teman-teman yang bingung di mana aja nih kita bisa mencari info atau nonton ulang Pfizer sebelumnya di Cool. Jadi Cool itu memiliki Instagram, Line, Facebook, dan YouTube. Instagram dengan nama Cool Fresh Univ Official untuk info-info terbaru tentang Cool. Kalian bisa langsung cek langsung di Instagramnya. Dan ada Line dengan ID Line 744HWGYO. Di situ kita juga akan menyebarkan soundingan-soundingan mengenai informasi tentang Cool. Dan gak kalah menarik, kita juga ada Cool Fresh Univ di Facebook. Jadi bagi teman-teman yang masih main Facebook, aktif main Facebook, bisa langsung follow-followan di Cool Fresh Univ Facebook juga. Dan yang terakhir kita ada YouTube dengan nama Cool Fresh Univ Official. Jadi bagi teman-teman yang tertinggal ingin melihat keseruan acara Cool selama online session ini bisa langsung mengunjungi YouTube kita. Next. Oke, selanjutnya buat teman-teman semua yang udah hadir di Pfizer hari ini, teman-teman bisa langsung mengisi link absensi yang ada. Nah, seperti yang tertera di layar, itu dengan linknya, yaitu bit.ly/absent Pfizer. Oke, /absent Pfizer. Oke. Oke, nah untuk selanjutnya Next Pfizer akan diadakan pada tanggal 4 Februari. Jadi Jumat depan nggak ada Pfizer ya teman-teman, jadi 2 minggu lagi Pfizernya. Selanjutnya kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita. Untuk prayer dipersilahkan. Oke, thank you Gigit. Mari teman-teman kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah hadir di sini Bapak di acara ibadah Pfizer hari ini Bapak, talk show Bapak bersama Sir Wilson. Kiranya Kau berkati Bapak agar apa yang sudah disampaikan Bapak bisa bermanfaat untuk kami masing-masing Bapak dan juga bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga berkati Bapak agar kemanapun pelayanan Sir Wilson berada, Engkau berkati agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para komite ya Bapak yang melayani, kiranya Engkau berkati Tuhan agar dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan
untuk para mahasiswa Presiden University, Engkau berkati Tuhan di dalam perkuliahannya Bapak, mau baik itu offline ataupun online, kiranya Engkau berkati Bapak, agar mereka Tuhan bisa menjadi berkat Bapak bagi universitas lain Bapak, ataupun di lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia Bapak. Kalau Engkau tahu ya Bapak, mungkin ada bencana ataupun pandemi masih melanda, biarlah Engkau berkati Bapak agar semuanya bisa berlalu Bapak. Dan Engkau saja Bapak yang menyertai Indonesia Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapak segala sesuatunya ke dalam tangan Engkau. Mari teman-teman kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Jethro, dan memimpin kita dalam doa penutup. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama welcoming song. Bagi teman-teman yang hafal gerakannya, boleh nih ikut nari bareng-bareng selama video diputar. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. God Alonggarami. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. God Alonggarami. God Alonggarami. God Alonggarami. Yay! Thank you, Kulers. Thank you, Kulers. Happy Friday. Happy Friday. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, guys. God bless Thank you. Thank you. See you in 2 weeks. Thank you, Sir Wilson.